Halo semuanya, kembali lagi bersama Mr. Renal. Kali ini Mr. akan mengajar materi TCOK kelas 4 yaitu aktivitas latihan kebugaran jasmani. Dalam pembelajaran kali ini, kalian diharapkan menjelaskan latihan kekuatan otot dalam aktivitas kebugaran jasmani. Kedua, mempraktikkan latihan kekuatan otot dan aktivitas kebugaran jasmani. Yang ketiga, menjelaskan latihan daya tahan otot dalam aktivitas kebugaran jasmani. Yang keempat, mempraktikkan latihan daya tahan otot dalam aktivitas kebugaran jasmani. Ayo diskusi. Coba kamu perhatikan aktivitas yang dilakukan anak-anak pada gambar berikut ini. Ya, betul, anak tersebut sedang bermain loncat tali. Permainan yang dilakukan anak pada gambar memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Misalnya melatih daya tahan otot. Latihan daya tahan otot termasuk bagian dari aktivitas kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani tergambar pada tubuh yang bugar. Kondisi tubuh ini diperlukan untuk melakukan aktivitas. Menurutmu, mengapa kebugaran jasmani sangat diperlukan dalam melakukan aktivitas? Kedua, apa saja latihan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani? Kamu dapat berdiskusi pertanyaan tersebut dengan teman-teman kamu, dengan orang tua kamu, kalau misalnya dalam pembelajaran online. Kalau sudah diskusi, kamu dapat menjawabnya, ditulis di sebuah kertas, lalu bisa dikirimkan hasilnya kepada Mister. Sekarang kita masuk ke pembelajaran inti kita terkait latihan kebugaran jasmani. Pengertian kebugaran jasmani itu apa sih? Ya, jadi kebugaran jasmani adalah serangkaian aktivitas fisik untuk meningkatkan kemampuan tubuh, bertujuan membuat tubuh lebih kuat, sehat, dan bertenaga, sehingga tubuh kita terlihat bugar. Itu adalah pengertian dari kebugaran jasmani sendiri. Mungkin kalian pernah melakukan kebugaran jasmani. Latihan-latihan tersebut mungkin secara sadar ataupun tidak sadar. Ternyata dalam keseharian kalian bisa bahkan sudah melakukan latihan kebugaran jasmani. Sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya terkait kebugaran jasmani. Secara umum, aktivitas kebugaran jasmani dibedakan menjadi dua, yaitu aktivitas kebugaran jasmani terkait kesehatan. Yang kedua, aktivitas kebugaran jasmani terkait keterampilan. Dalam pelajaran ini kita akan belajar aktivitas kebugaran jasmani terkait kesehatan. Yang pertama, latihan kekuatan otot, yaitu latihan kekuatan otot lengan. Ada macam-macam aktivitas dalam melakukan latihan otot lengan. Yang pertama, push up. Yang kedua, mendorong tembok. Dan yang ketiga, mendorong tongkat. Mungkin kalian pernah melakukan latihan kekuatan otot lengan push up. Ya. Yang kedua, mendorong tembok. Yang ketiga, mendorong tongkat. Ini adalah hal-hal simple dalam keseharian kita yang dapat kita lakukan. Ya. Manfaatnya sih apa? Manfaatnya adalah meningkatkan kekuatan genggaman aktivitas sehari-hari. Contohnya membuka botol, mengangkat beban, dan lain sebagainya. Nah, itulah manfaat dari kekuatan otot lengan. Sekarang kita masuk dalam latihan kekuatan otot bahu. Ternyata bahu kita ini juga bisa dilatih. Secara simpelnya apa aja sih yang perlu dilatih? Atau bagaimana caranya? Atau latihan seperti apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah kita lakukan latihan mendorong bahu sambil merangkak seperti pada gambar yang ada. Lalu kedua, latihan tarik-menarik berpasangan. Manfaatnya sih apa bagi tubuh kita? Manfaatnya adalah meningkatkan kekuatan, stabilitas, dan kelenturan sendi bahu, memperbaiki postur tubuh, contohnya mengatasi bahu atau membungkuk. Nah, itulah manfaat dari latihan kekuatan otot bahu. Sekarang kita lanjut latihan otot kaki. Latihan kekuatan otot kaki dapat dilakukan tanpa alat, yaitu dengan latihan mengangkat kedua kaki dengan sikap duduk.
Seperti pada gambar yang ada, latihan diawali dengan posisi duduk, kedua tangan diluruskan ke lantai dan kedua kaki diangkat. Kedua lutut ditekuk tergantung, lalu diluruskan ke atas. Kemudian kedua kaki diturunkan lurus ke lantai. Lakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang ditentukan. Itulah caranya dalam melakukan latihan kekuatan otot kaki. Manfaatnya sih apa? Manfaatnya adalah meningkatkan pertumbuhan fisik, menjaga keseimbangan tubuh, dan memperkuat tulang. Selanjutnya, latihan kekuatan otot punggung. Latihan kekuatan otot punggung itu gimana ya? Caranya bagaimana? Yang pertama yang harus dilakukan adalah latihan backup. Mungkin kalian pernah dengar, bahkan sudah melakukannya ya. Latihan kekuatan otot punggung dapat dilakukan tanpa alat dengan latihan backup. Kamu bisa perhatikan gambar yang ada pada slide tersebut. Bagaimana sih cara melakukannya? Ya, jadi latihan backup ini dilakukan secara berpasangan. Karena latihan diawali dengan posisi terlungkup di atas matras, bisa juga di atas lantai yang bahan empuk. Kedua kaki rapat dan diluruskan ke belakang. Kedua kaki juga dipegangi oleh teman. Kedua tangan berpegangan di belakang kepala dengan kedua siku ditekuk. Kemudian, badan diangkat ke atas dengan posisi dada dan bahu tidak menyentuh matras. Selanjutnya, badan diturunkan ke posisi semula. Gerakan diulangi sesuai kemampuan kalian. Nah, begitulah cara melakukan latihan kekuatan otot punggung. Manfaatnya bagi tubuh kita adalah memperbaiki postur tubuh, mencegah bungkuk akibat aktivitas sekolah, meningkatkan kebugaran fisik secara umum, dan mengurangi risiko cedera saat beraktivitas. Sekarang kita lanjut latihan kekuatan otot perut. Latihan kekuatan otot perut dapat dilakukan tanpa alat dengan cara latihan sit up seperti gambar yang ada pada slide tersebut. Bagaimana sih caranya melakukan? Yang pertama yang kalian harus lakukan adalah latihan diawali dengan posisi kedua lutut ditekuk. Lalu kaki dipegang teman dan kedua lengan di samping kepala. Kemudian turunkan badan hingga menyentuh lantai. Kedua tangan tetap berada di samping kepala. Selanjutnya badan diangkat kembali ke posisi semula. Begitu cara dalam melakukan latihan sit up. Manfaatnya bagi tubuh adalah meningkatkan stabilitas inti tubuh, memperbaiki postur duduk atau berdiri, mencegah cedera saat beraktivitas fisik, dan menunjang pertumbuhan fisik yang sehat. Nah, jadi itulah materi dalam latihan kebugaran jasmani terkait melatih kekuatan otot. Ya. Berikut kita akan belajar terkait latihan kebugaran jasmani, yaitu kebugaran jasmani dalam keterampilan. Ya. Sekarang Mister harap ketika kamu belajar materi ini, kamu dapat mempraktikkannya di rumah. Jika ada kesulitan, kamu bisa minta bantuan orang tua atau teman-teman kamu. Bahkan kamu bisa juga memberikan tanggapan kepada Mister. Selamat berlatih di rumah, dan kita akan lanjut ke materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah bisa menyimak dan mempelajari materi yang sudah Mister sampaikan. Terima kasih.